Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semua yang dirahmati Allah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Baik, kali ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran kita, yaitu sains. Kali ini kita di kelas 6, masih bersama dengan Pak Lukman, tentunya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, maka marilah kita mulakan pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan bertemu dengan pelajaran sains dalam materi yang ketiga, masih tentang interaksi pada makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang simbiosis. Anak-anak semuanya, apakah simbiosis itu? Ya, jadi yang dimaksud dengan simbiosis adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup. Bisa terjadi pada hewan dengan hewan, bisa terjadi hewan dengan tumbuhan, bisa pula terjadi pada tumbuhan dengan tumbuhan, dan bahkan dapat terjadi pula pada manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan simbiosis, interaksi antara dua makhluk hidup. Nah, simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama disebut dengan simbiosis mutualisme. Yang kedua disebut dengan simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, apa saja contoh-contohnya dan apa maksud dari simbiosis-simbiosis tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita bahas dulu tentang simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Ialah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup, di mana kedua-duanya makhluk hidup tersebut saling mendapatkan keuntungan atau saling menguntungkan. Seperti apa ya contohnya? Contoh yang pertama adalah lebah dan bunga. Nah, kedua hubungan antara lebah dan bunga ini adalah simbiosis mutualisme atau saling mendapatkan keuntungan. Bagi si lebah, maka dia mendapatkan nektar sebagai makanannya. Sedangkan bunga diuntungkan karena lebah ketika mengambil nektar sekaligus melakukan penyerbukan pada bunga tersebut. Sehingga terjadilah penyerbukan antara benang sari dan putik pada bunga tersebut. Sehingga bisa berubah menjadi biji atau buah bagi tumbuhan tersebut. Berikutnya, contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Bagi si burung jalak, dia akan mendapatkan keuntungan yaitu makanan berupa kutu kerbau. Sedangkan kerbau, ya dia mendapat keuntungan karena tubuhnya menjadi bersih, karena dibersihkan oleh burung jalak. Nah, contoh berikutnya seperti buaya dan burung plover. Jangan dikira ya, ini burungnya mau dimakan oleh buaya. Tapi justru buaya berterima kasih dengan si burung plover. Kenapa? Karena terjadi simbiosis mutualisme, sama-sama mendapatkan keuntungan. Burung plover, dia akan mendapatkan makanan berupa sisa-sisa makanan dari gigi buaya. Nah, si buaya tentu saja dia akan suka karena giginya menjadi bersih kembali.
Selanjutnya, ada yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Ialah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang mana satu mendapatkan untung, tetapi yang lainnya malah dirugikan. Contohnya seperti ini, yaitu nyamuk dan manusia. Ya, tentu saja nyamuk mendapatkan darah dari makanannya ketika menggigit, dan manusia dirugikan karena akan kehilangan darah dan juga bisa berpotensi tertular penyakit dari si nyamuk. Ya, setidaknya setelah digigit nyamuk, kulitnya menjadi gatal. Berikutnya adalah ulat dan daun tumbuhan. Nah, kalau ulat sudah tinggal di daun, maka ulat akan memakan daun tumbuhan tersebut. Sehingga si tumbuhan merasakan kerugian karena daunnya dirusak oleh ulat. Berikutnya, contoh simbiosis parasitisme adalah tali putri dan tumbuhan. Nah, tahukah kamu tali putri? Ya, dia seperti mie yang berwarna kuning. Ya, dia bisa tinggal di atas permukaan daun tumbuhan. Nah, kalau dia sudah tinggal di tumbuhan tersebut, maka dia akan mengganggu tumbuhan tersebut. Ya, karena dia menyerap cairan yang ada dalam tumbuhan tersebut, yaitu menyerap makanannya dari tumbuhan inangnya. Sehingga inangnya mendapatkan kerugian dan tumbuhan tersebut lama-lama bisa mati. Simbiosis berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Apa simbiosis itu? Yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang mana satu mendapatkan untung, tapi yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Wah, apa ya contohnya? Contohnya yang pertama adalah anggrek dan pohon mangga. Nah, anggrek dia tinggal atau menumpang pada pohon mangga untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan mendapatkan tempat hidup bagi dirinya. Nah, sedangkan si pohon mangga dengan adanya anggrek di tubuhnya itu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh berikutnya adalah anemon laut dan ikan badut. Nah, tahu ya ikan badut? Ikan badut itu akan tinggal di tentakel anemon laut. Nah, dia akan terlindung dari pemangsanya. Jadi, tempat bersembunyi mereka. Nah, si anemon laut, dia akan mengeluarkan racun yang dimana racun itu dapat melukai ikan-ikan lainnya. Tapi ajaibnya, si ikan badut tidak akan terlukai dengan racun tersebut. Nah, bagi si anemon laut, dia menjadi tempat tinggal si ikan badut tidak dirugikan maupun juga diuntungkan. Berikutnya adalah katak dan daun pepohonan. Nah, biasanya kalau kita lihat ya, katak suka tinggal di pohon atau di daun pohon. Nah, katak dengan tinggal di tumbuhan tersebut, maka dia akan mendapatkan tempat berlindung. Sedangkan bagi pohon yang daunnya atau batangnya menjadi tempat tinggalnya, ya dia tidak diuntungkan maupun dirugikan sama sekali oleh kehadiran katak. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah kita bahas ya, 3 simbiosis dan contoh-contohnya. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan ada simbiosis komensalisme.
Dan masing-masing itu memilih makna yang berbeda-beda. Nah, sudah kamu catat ya? Nah, kalau demikian, maka kita akan lihat ada contoh-contoh lain yang kamu mesti tahu. Itu termasuk simbiosis apa? Mari kita lihat. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada tumbuhan tanduk rusa dan pohon akasia. Kemudian yang kedua ada kutu dan kucing. Yang ketiga ada tumbuhan benalu dan pohon jambu. Dan gambar keempat ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, sekarang kalian cari tahu keempat gambar ini adalah bentuk dari simbiosis apa? Apakah mutualisme, apakah parasitisme, ataukah malah komensalisme? Tulis jawabannya ya di buku kalian dan kemudian nanti dikumpulkan. Baik. Demikianlah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu lagi, ilmu yang baru dan ilmu yang bermanfaat. Pak Lukman pamit dulu ya. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa.